Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Mahfud MD mulai memuji Presiden Prabowo Subianto. Ini cukup mengejutkan, di mana pasca beliau kalah dari Prabowo Gibran, lebih sering terdengar kritikannya terhadap pemerintahan. Apakah ini sinyal dari Pak Mahfud jika beliau siap diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo? Politik itu sangat dinamis ya teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak saja langsung apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud terhadap Pak Prabowo Subianto. Sudah habis teori, tinggal satu teori yang masih workable, yaitu konsistensi dan ketegasan Presiden. Itu konsistensi untuk menegakkan hukum. Kalau visi dan statement udah cukup, nih Presiden hebat tuh, pokoknya korupsi nggak boleh ada, kemanapun saya kejar, sudah komitmen, konsistensi dan ketegasan, sudah komitmennya sudah dinyatakan berkali-kali, kemarin dipidatokan lagi di Golkar kemarin sore, dan selalu katakan tuh komitmen udah, tinggal konsistensi dan ketegasan Presiden. Karena sampai saat ini kita belum melihat bagaimana ini implementasinya untuk orang-orang di bawah Presiden. Sehingga kita tunggu dan kita berharap masih ada asa. Jangan putus asa. Di tengah keputusasaan banyak orang ini masih ada asa. Asa itu harapan. Apa harapan kita sekarang? Kita tunggu Pak Presidennya apa nih untuk kasus ini, apa yang sudah muncul nih, kan ini harus Presiden turun nih. Udah banyak nih kasus ini, apa orang kan curiga ini dilindungi, wah ini sekarang terbongkar, itu dibongkar oleh ini, ditutup oleh ini dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang terjadi, sehingga setengah bulan lagi kita mau masuk tahun baru. Kita berharap, kalau saya sih masih berprasangka baik. Mungkin Presiden, ingat loh Pak Prabowo orang cerdas, bacaannya banyak, pengalamannya panjang, timbul tenggelam di dunia politik sudah dia alami, sehingga saya berprasangka baik. Ini mungkin Prabowo masih sedang menyusun sebuah strategi untuk mencari momentum, untuk menggempur ini semua. Itu prasangka saya. Tapi ada prasangka, ini kok sama aja gitu. Nah kita lihat aja nanti, ya sama aja tidak memberikan asa. Tapi saya berharap masih ada asa, karena ini kan baru 52 hari Pak Prabowo memimpin. Kita kan punya rentang 100 hari biasanya kalau menilai. Nah, saudara, saya katakan tadi, kita mencari asa dari situasi buruk. Apa situasi buruk itu? Mari saya sekarang lihat pada saudara. Menurut World Justice Project, World Justice Project itu satu lembaga SIGI, lembaga survei internasional yang mensurvei indeks ketaatan pemerintah terhadap hukum, indeks the rule of law. Seluruh dunia, semua negara diberi indeks nih. Ini sekian, Singapura sekian, Indonesia sekian, Jepang sekian, Amerika sekian, terus diindekskan. Ini teman World Justice Project yang sekarang orangnya sedang ada di sini, sengaja saya undang ke Indonesia untuk bercerita. Sudah 10 tahun Indonesia mengalami stagnasi di dalam ketaatan dalam penegakan hukum oleh negara. Ada di angka 052, 053. Jauh. Kalau orang sekolah tuh nilainya hanya 15, enggak sampai 6. Biasanya orang dikatakan lulus dan agak jelek itu ya 6 kan. Ini 5,2, 5,3 sudah 10 tahun. Artinya sudah 10 tahun tidak baiknya indeks penegakan. Agar dia berapa? 5052, 053. Kalau dilihat
dari peringkat dunia, Indonesia ini yang negara besar masuk G20, berapa urutan tingkat penegakan hukumnya, tingkat the rule of law-nya di seluruhnya. Tingkatnya adalah 55 dari rata-rata sesudah diperingkatkan gitu. Indonesia itu 52 yang diperoleh, dia ada di peringkat 59 negara di dunia dan 55 di tingkat regional Asia. Rendah banget. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya keluhan terhadap penegakan the rule of law itu bukan omon-omon, bukan rasanan politik, bukan gosip, ini angka. Profesor Dewi Fortuna Anwar ketika saya menjadi keynote speaker di The Habibie Center, mengonfirmasi data yang dia miliki, yang diolah oleh The Habibie Center apa? Sampai dengan tahun 2013-2014, ini tidak mengaitkan dengan periode siapa, tapi ini angka pergerakan dari WGP tadi, kemudian angka demokrasinya dikatakan oleh Dewi Fortuna Anwar. Indonesia itu sampai dengan tahun 2013-2014 ya, demokrasinya adalah masih demokrasi bagus. Tapi sekarang ini Indonesia sudah masuk klasifikasi dengan demokrasi cacat. Cacat apa? Cacat parah, sehingga bisa dikatakan demokrasi gagal, kata Devi Fortuna Anwar. Apa indikatornya? Ya, dia lembaga studi. Habibie Center itu lembaga studi ya. Jadi dia punya angka-angka itu. Tapi oke, kita semua yang lebih percaya pada lembaga studi internasional, inilah yang ditulis oleh Economist Intelligence Unit. Dia nulis Democracy Index 2023 itu menulis Indonesia itu rendah pelaksanaan demokrasinya, mengalami penurunan parah di dalam 5 hal. 1, pelaksanaan pemilu dan pluralisme. Yang kedua, keberfungsian pemerintah di dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, terutama penegakan hukum. Yang ketiga, partisipasi politik. Mungkin angkanya besar yang berpartisipasi, tapi kualitas partisipasinya seperti apa? Dinilai rendah. Kemudian budaya politik dan kebebasan sipil, ini rendah. SIGI ini terpercaya nih, saudara. Sudah berumur 170 tahun lembaga SIGI, mendapat kepercayaan dunia. Hasil SIGI-nya itu Economist Intelligence Unit ini. Jadi saudara, lalu kita sekarang kan ini akhir tahun, mau tahun baru kan gitu, kita berharap menemukan asa. Kita mencari sekarang nih, mumpung kita nih melakukan refleksi, nanti bicara semua Pak, ayo cari sama-sama gimana cara menemukan asa itu agar ini tidak turun lagi, saudara. Nah, saudara sekalian, ini tampak bahwa begini, dulu pada tahun 1993 saya menulis disertasi yang kemudian novelty-nya itu, kalau politik berubah, hukum berubah. Kalau konfigurasi politik demokratis, hukumnya akan responsif dan aspiratif. Itu dalam pikiran biasa, iya, memang begitu Pak. Tapi ini hasil penelitian, diukur, ada tolok ukurnya gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Dan ini benar sampai sekarang.
Ini indeks penegakan hukum di Indonesia naik bersama dengan naiknya indeks demokrasi. Ini tadi indeks ketaatan pada hukum tadi dari World Justice Project itu sama turun naiknya dengan indeks turun naiknya demokrasi berdasar Economist Intelligence Unit. Ada lagi Transparansi Internasional. Berapa? Melihat. Saudara, indeks persepsi korupsi kita itu sudah pernah menyentuh angka 40. Sesudah dulu tahun 1998 itu kan reformasi, pada waktu itu indeks persepsi korupsi kita itu 20, terus naik terus sampai 40. Tapi kemudian tiba-tiba anjlok sekarang ini, per hari ini turun menjadi 34. Ya, Transparansi Internasional itu berpusat di Jerman. Ada cabangnya di Indonesia yang kemudian diberi bagian sendiri nih, yang Indonesia berdasar temuan ini coba diolah. Saudara, kalau melihat itu lalu kita ini kok sepertinya ada ndak ya harapan? Kalau seperti ini nih, ya saya tidak akan menilai, oh, ayo pemerintahnya, kabinetnya jelek, enggak ada urusan kabinet jelek. Itu tergantung pada yang mimpin aja sebenarnya. Dan tergantung orangnya berani apa enggak, kan gitu. Enggak ada. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk masuk kabinet, karena kalau ketika katanya kalau dulu kabinetnya bagus-bagus, ya enggak, dulu kan mulai dari tidak bagus juga. Taruhlah kalau saya mau dianggap sebagai salah satu yang agak oke gitu, dulu kan mulai dari tidak tahu apa-apa juga ketika masuk kabinet. Ya, oleh sebab itu yang sekarang kalau tidak tahu apa-apa ya enggak apa-apa, yang penting belajar dan bersungguh-sungguh untuk mengabdikan dirinya bagi kemajuan Republik ini. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya, mari kita sekarang refleksikan tahun depan kita mau seperti apa, sekarang seperti apa, tahun depan harus berbuat apa. Dan rasanya kalau lihat angka ini kok putus asa ya, tapi kita harus mencari asa, dan asa itu ada pada Presiden Prabowo sekarang, karena teori lain udah enggak pakai. Teori lain sudah dipakai, mau dipakai lagi itu hanya diulang-ulang aja. Teorinya hanya satu, komitmen, konsistensi, dan ketegasan itu teori yang tersisa. Dan kita tidak boleh putus asa, karena kalau kita lihat perkembangan bangsa ini ya, secara linier dari waktu ke waktu tuh bagus. Coba ini bisa orang kuliah kayak gini. Saudara jangan bayangkan ada orang bisa kuliah seperti ini di gedung yang enak, ber-AC, berasal dari desa di tahun 70-an. Sekarang udah bisa semua. Dulu saya cari beasiswa susah dan sangat kecil. Nah sekarang semua lembaga mau memberi beasiswa, dalam negeri, luar negeri, asal Anda pinter, maju. Itu artinya apa? Ini hikmah dari kemerdekaan Indonesia, sehingga kita tidak boleh putus asa. Bahkan juga kalau putus asa sekarang, ya kita punya sistem pemerintahan namanya demokrasi. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu sarana untuk sirkulasi kekuasaan, sehingga tidak bisa orang misalnya tidak baik lalu mau berkuasa terus, ada saatnya nanti dievaluasi. Sebenarnya kritikan-kritikan Pak Mahfud terhadap pemerintahan sangat membangun. Beliau sangat objektif menilai pemerintahan. Walau sempat pasca kalah, beliau sangat agresif menyerang pemerintahan, namun sepertinya sekarang beliau sudah mulai luluh. Nah teman-teman, politik itu sangat dinamis ya, sekarang jadi lawan, besok bisa jadi kawan. Nah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman sekarang dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.